A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منه كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق Allahul Azim. Nah ini ya, kemarin sudah dijelaskan di pertemuan hari Jumat Kamis ya. Kamis ini berkaitan dengan masalah apa coba? Masih ingat nggak? Masalah perintah untuk berperang. Ya. Perintah berperang. Terus setelah perintah berperang ada ghanimah. Ya, di situ ada al-anfal. Al-anfal itu artinya sesuatu pembagian dari harta rampasan perang aiman dan ghanimah. Jadi itu bedanya. Nah kalau disebut ghanimah maka rampasan perang itu yang diatur atau yang mengatur adalah Allah dan Rasulnya. Maka kita mematuhi apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dengan ketetapan pembagian-pembagiannya gitu kalimatnya. Nah kemudian poinnya lalu dilarikan kepada ketaatan. Jadi awalnya bercerita tentang masalah harta rampasan perang karena di situ biasanya terjadi kecemburuan. Jadi pembagian-pembagian itu kadang-kadang menimbulkan perpecahan. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kemudian ditetapkanlah bahwa harta rampasan
semua berdasarkan ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian dijelaskan orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Ya, kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanannya dan selalulah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, selalu bertawakal. Nah, kemudian dilanjutkan, orang yang seperti ini adalah orang yang dia melaksanakan sholat dan mengeluarkan atau menafkahkan sebagian dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maka inilah orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang benar-benar mukmin, itu kalimatnya. Kalau di sini kan disebutkan sebagai orang yang benar-benar beriman. Jadi al-mu'minun al-haqqa ay makna al-mu'minun as-salih atau al-mu'minun tayyib, berkata begitu. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang saleh, orang mukmin yang hak, al-mu'min. Nah, itulah yang disebut dengan mukmin yang sejati lah, benar-benar orang yang beriman. Maka orang yang beriman mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, derajat yang mulia di sisi Allah, mendapatkan ampunan dan mendapatkan anugerah rezeki yang mulia, rezeki yang agung atau nikmat yang mulia. Nah, kemudian dilanjutkan sebagaimana bahwa Allah menyuruh kepada Rasulullah dan kepada para sahabat untuk keluar dengan perintah berjihad. Nah, artinya perintah berjihad ini kan kadang-kadang berat, orang lagi aktif, enak segala-galanya, tiba-tiba diperintahkan untuk berperang. Nah, ini yang membuat kemudian para sahabat itu ada sebagian daripada kaum muslimin yang merasa keberatan. Jadi bahkan diistilahkan oleh Allah ka'annama yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka itu akan digiring kepada kematian. Di saking mereka merasa enggannya diperintahkan untuk keluar dari kampung halamannya untuk berperang di jalan Allah, seolah-olah mereka itu akan menjemput kematian. Itu, dan kematian itu benar-benar berada di depan mata mereka. Jadi itu sebagian dari kaum muslimin memiliki perasaan seperti itu. Jadi Allah jelaskan itu manusiawi sebenarnya. Jadi manusiawi, orang takut mati lah. Kemudian dilanjutkan bahwa ketika itu ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada Rasulullah dan para sahabat bahwa Rasulullah itu akan mampu menguasai satu di antara dua kelompok dari kaum kafir. Yang satu kelompok yang dibawa atau dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang melakukan perniagaan, yang membawa harta yang banyak. Yang satu lagi ada kelompok pasukan yang siap untuk menghancurkan kaum muslimin yang dipimpin oleh yang namanya Utbah bin Rabi'ah dan Abu Jahal. Jadi ini orang kaum muslimin saat itu lebih menginginkan untuk melawan atau membegal, dalam bahasa kasarnya adalah kafilah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah itu anaknya, tapi bapaknya Abu Sufyan saat itu oleh Abu Sufyan. Dia Abu Sufyan itu tokoh kafir Quraisy yang cukup sangat segan, tapi itu masih ingat Abu Sufyan itu ada punya istri namanya Hindun. Hindun itulah yang membunuh Sayyidina Hamzah, yang memakan daripada jantungnya. Dan Abu Sufyan itu punya adik nikah dia dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab punya istri itu adiknya Abu Sufyan, Ummu Jamil namanya. Dia Ummu Jamil, adiknya Abu Sufyan menikah dengan Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rangkaiannya begitu tuh. Makanya sebenarnya masih family. Cuman memang Abu Lahab itu dari awal dia sebenarnya bukan membenci, tapi awal muncul kebencian itu karena ketakutan yang berlebihan, takut kedudukannya
dia hilang. Karena saat itu Abu Lahab memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk kalangan kafir Quraisy dalam bidang peribadahan, karena dia pada saat itu mengurus masalah peribadahan menyembah patung, maka disebut Abdul Uzza. Nama aslinya kan Abdul Uzza. Artinya di situ ada patung yang namanya Uzza. Abu Syam, ada yang Abu Syam. Abu Syam ini yang lain, Jahal, Abu Lahab. Nah, ketika sebelum itu kan dia bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengajak untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, maka dia bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau seandainya saya mengikuti apa yang kau serukan, saya tinggalkan berhala-berhala ini dan menyembah Tuhan yang kamu suruhkan itu, apa yang saya dapatkan? Maka kata baginda Rasulullah, yang kamu dapatkan adalah sama seperti yang lainnya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Saya ini orang hebat di sini, saya ini memiliki kedudukan. Kok kamu hanya menyamakan saya dengan kaum-kaum yang lain yang saat sekarang ini mereka adalah maaf orang-orang biasa dibandingkan saya. Nah, dari situlah penolakan. Jadi kadang-kadang orang itu kesombongan itulah yang membuat menutup kebenaran. Sebagaimana Abu Lahab itu sendiri. Karena Abu Lahab itu tahu Rasulullah itu Al-Amin. Jadi sebelum Rasulullah mengumumkan kerisalahannya dengan memerintahkan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan beralih kepada menyembah Allah, sebelum itu sangat sayang Abu Lahab itu, bahkan ditarik ke belakang 40 tahun yang lalu ketika baginda Rasulullah SAW lahir. Saking bahagia atas kelahiran baginda Rasulullah, beliau membebaskan seorang budak yang menjadi susunya Rasulullah yang bernama Suwaibah. Ya, saking bahagianya ketika Suwaibah datang kepada Abu Lahab, ya Tuanku, keponakan kamu sudah lahir, anaknya Aminah, anaknya Abdullah. Benar, sudah lahir. Oh, saking bahagia. Ya udah, karena ini adalah hari kebahagiaan, hari Senin, maka kamu kumerdekakan. Maka kemudian dalam hadis dikatakan bahwa Abu Lahab ini setiap Senin itu siksaannya dihentikan, dikarenakan dia pernah saking cinta kepada kelahiran Rasulullah. Itu dalam keterangan begitu ada jelaskan. Ya, jadi ini sekilas baliknya, dia lebih paham. Jadi Abu Sufyan membawa kabilah yang banyak dengan harta yang banyak hasil perniagaan. Kemudian yang satu pasukan yang sangat kuat, yang memang tukang bertarung, tukang berantem, yang dipimpin oleh Utbah bin Rabi'ah dan juga Abu Jahal. Para kaum muslimin memilihnya, inginnya mencegat daripada kabilah Abu Sufyan. Tetapi ternyata Allah justru mengharuskan mereka menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Utbah bin Rabi'ah dan Abu Jahal. Untuk apa? Nah, kata Allah dijelaskan di sini bahwa wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa, kalimatnya anna ghairati syaitani takunu lakum. Jadi watawadun, kalimatnya dihadapi. Sedangkan kamu sangat menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untuk. Jadi kaum muslimin itu termasuk Rasulullah saat itu sebelum turun wahyu itu. Ini resikonya kecil nih kalau kita cegatnya kabilah Abu Sufyan ini. Karena Abu Sufyan itu hanya beberapa orang saja yang menjadi pengawalnya, tidak seperti pasukan berperang. Maka bagaimana? Tetapi kemudian Allah perintahkan justru kaum muslimin harus menghadapi kaum kafir yang di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah dan juga Abu Jahal. Untuk apa? Yaitu wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Agar Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang kafir sambil akad-akad. Nah, ini ujian ini. Ujian untuk orang-orang yang beriman, orang-orang muslim saat itu. Benar nggak imannya? Ini makanya di awalnya itu di awal ayat ini, di ayat yang kedua, innamal mu'minun. Baru di ayat yang berikutnya disebutkan al-mu'minun al-haqqa di ayat yang keempatnya. Maka al-mu'minun al-haqqa ini adalah ujian kepada para sahabat kaum muslimin saat itu. Mereka melihat mana nih
lebih baik menghadapi kafilah kan yang resikonya sedikit. Tapi ternyata Allah tidak begitu. Justru Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin saat itu menghadapi pasukan yang justru hebat, kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Nah, yuhibbul haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Kalimatnya agar Allah memperkuat yang hak, itu memperkuat agama Islam, dan menghilangkan kebatilan, kemusyrikan, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Nah, itu ujiannya. Ujiannya justru yang diuji itu saat itu adalah kaum muslimin, karena masih banyak yang orang yang imannya lemah. Itu, nah itu ujian, terutama saat itu kan yang diuji adalah orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi juga termasuk di dalamnya, kan ada Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka memang diminta untuk mempertahankan kota Madinah. Nah, baru masuk kepada ayat yang ke-9-nya. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan, namanya istighatsah. Maka kita mengenal istighatsah. Ya, ada istighatsah kan. Istighatsah itu artinya istaghithun. Ingatlah ketika engkau memohon pertolongan rabbakum kepada Tuhanmu. Ya, fastajaba lakum. Maka kemudian Allah memperkenankan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Anni, kata Allah, mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah berkata, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah itu, tapi jangan takut walaupun kamu hanya sekedar pasukan yang tidak terlatih. Kaum muslimin pun hanya sekedar orang-orang biasa, tidak usah takut. Ketika Rasulullah, ya Allah, engkau kan memerintahkan aku harus menghadapi pasukan yang begitu kuat, begitu hebat, yang saat itu termasuk pasukan-pasukan elitnya kafir Quraisy dan saat itu pasukan elit. Kalau kita mah Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Laut dan Udara, atau kalau sekarang mungkin Palestina menghadapi Israel, ini sama kasusnya begitu. Kalau sekarang kan Palestina menghadapi Israel dengan kekuatan yang hebat begitu. Maka kemudian Rasulullah dan para sahabat memohon pertolongan kepada Allah dengan istighatsah, memohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian Allah menjawab doanya, fastajab, artinya mengabulkan, mengijabah. Dengan janji Allah, Allah akan menurunkan 1000 malaikat yang turun, yang secara berturut-turut. Artinya malaikat datang secara berturut-turut. Kemudian wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Maka Allah kemudian menjelaskan, dan tidaklah Allah menjadikan hal tersebut melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Nah ini, jadi setelah Rasulullah dan para sahabat, kaum muslimin saat itu mendengar Allah memberikan jawaban bahwa Allah akan membantu dengan menurunkan 1000 malaikat, maka kemudian Allah jelaskan hal ini sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin, bagi Rasulullah khususnya, dan agar hati mereka menjadi tenang. Sehingga kalau udah begitu kan tenang, walaupun cuma sedikit ada malaikat, pada Allah memotivasi. Maka itulah motivasi yang sering dikumandangkan oleh mujahid. Jadi kalau orang belajar itu salah satu motivasinya begitu, jangan takut. Isyari menamut syahidah. Kita hidup mulia atau kita mati syahid. Ingat Allah, nasrul minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu datang dan kemenangan itu pasti akan datang dengan segera. Kita akan dibantu oleh Allah. Nah ini salah satunya motivasi. Malaikat akan datang ke tengah-tengah kita membantu kita. Sebagaimana Rasulullah ketika menghadapi perang Badar. Ini kan yang terjadi kan begitu. Maka kemudian Allah mengabarkan berita itu agar kaum muslimin menjadi tenang hatinya. Wa man nasru illa min 'indillah, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Ya. Innallaha 'azizun hakim, dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah. Pasukan sehebat apa saja, kalau Allah memang menetapkan bahwa kaum muslimin harus menang, maka menang. Kayak misalnya sekarang
Palestina, Israel dibantu Amerika, dibantu Inggris, dibantu oleh yang lainnya. Palestina hanya sebuah wilayah yang kecil dengan jumlah penduduk 2,3 juta. Pasukan Hamas sekarang ini, Hamas hanya sekitar 35.000 pasukan melawan mungkin jutaan pasukan, bukan ratusan ribu lagi, karena sudah dibantu dengan kelengkapan persenjataan yang super mutakhir. Tapi kemenangan itu dari Allah. Ya, maka nggak takut. Ya, para mujahid di Palestina walaupun gimana nggak takut. Justru yang dikhawatirkan memang adalah kaum sipilnya, masyarakat biasanya yang jadi sasaran. Dan itu sudah jadi nyata. Mereka menyasar anak-anak kecil, menyasar perempuan-perempuan yang tidak berdaya. Jadi yang korbannya itu justru bukan tentara. Kebanyakan dari sekarang 15.000 korban nyawa di pekan hari berapa, mungkin 38 hari ya, hampir sebulan setengah. Itu yang meninggal kebanyakan anak kecil dan perempuan, karena rumah dikasih rudal mati. Sedangkan tentaranya kan nggak ada di rumah, tentaranya kan ada di tempat-tempat yang dipersiapkan. Kemudian dilanjutkan, id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Jadi apa namanya, ini kisah tentang masa perang tadi sudah selesai di ayat yang ke-10 tentang bagaimana memotivasinya Allah dan Rasulullah kepada kaum muslimin agar tidak takut menghadapi kehebatan kafir Quraisy. Jadi itu sebagai gambaran untuk kita tuh, jangan pernah takut menghadapi kemusyrikan, kekafiran, walaupun mereka dilengkapi dengan senjata, dilengkapi dengan orang-orang yang luar biasa. Nggak usah takut, karena kita punya Allah. Gitu. Semangat, ya, kita punya harapan, mereka nggak punya harapan, ya kan? Kita harapannya apa? Menang. Kalau menang mulia. Kalau mereka, kita mati surga, mereka mati sia-sia. Gitu. Jadi harapannya jauh. Maka itulah yang membangkitkan semangat untuk kita. Ya. Kemudian lanjutkan. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman dari Allah, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendiriannya. Nah, kemudian lanjutkan, idh yuhi rabbuka ilal malaika, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum fathabbitul ladina amanu, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Jadi ini adalah berkaitan dengan memotivasi juga, Mas. Ya. Kemudian saulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Nah, ini salah satu yang dibangkitkan di dalam peperangan kaum muslimin. Ada cara kita menghadapi kaum kafir atau orang-orang yang membenci atau musuh kita. Apa? Ini salah satu caranya. Ketika Allah mewahyukan, ya, kepada para malaikat bahwa wahyunya gini, aku bersama kamu. Artinya aku bersama kamu itu bukan bersama malaikat. Jadi mewahyukan kepada malaikat, malaikat katakanlah kepada orang-orang kaum muslimin bahwa aku Allah dan kalian para malaikat bersama dengan orang-orang yang muslim, bersama dengan kaum muslimin. Kalimatnya begitu tuh, anni ma'akum. Maka fasabitul ladina amanu, maka teguhkanlah pendirian wahai orang-orang yang beriman. Inni ma'akum, kata Rasulullah begitu. Tapi kan Allah kan tidak seperti kepada Nabi Musa. Kalau kepada Nabi Musa, kawakalla Allah Musa taklima, kan gitu kan. Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa. Nah, kalau kepada Rasulullah itu Allah melalui malaikat Jibril. Nah, beda ketika menerima sholat lima waktu, itu langsung Allah yang berfirman. Tapi di dalam kehidupan yang lainnya, penemuan wahyu itu Rasulullah melalui malaikat Jibril. Maka katakanlah wahai Jibril, katakanlah kepada Rasulullah, kepada orang kaum muslim, orang yang beriman, anni ma'akum, aku Allah Tuhan bersama kalian, gitu. Fasabbitu bihi,
dan teguhkan kepada orang-orang yang beriman. Saulki fi qulubil ladzina kafaru. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Saulki, maka kelak akan aku berikan kepada orang-orang yang kafir itu rasa takut, ar-ru'ba kan gitu. Fadribu, maka fadribu fawqal a'naq, pukullah ya, di atas leher mereka, fawadribu minhum kullabana, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi pasukan kafir ini kan dilengkapi dengan tameng-tameng, dilengkapi dengan, kalau dulu kan zaman dulu kalau kita lihat kan memang pembuatan tameng itu kan semenjak Nabi Daud. Nabi Daud itu adalah nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membuat baju besi dari besi, baju besi semua. Kalau kita lihat pasukan Romawi gitu kan, pasukan tentara Yunani kan pakai pelindung tuh yang dibuat dari besi. Nah itu kan susah untuk ditebas, dipukul dengan besi. Ini besi kan helm, kalau sekarang helm perang gitu. Ya pasukan huru-hara kan gitu. Kalau pada rakyat, kalau dulu kan malah bukan barangnya besi yang sangat kuat gitu, sehingga kalau dipendangnya udah ketawa aja, maka susah. Maka kemudian Allah berikan cara untuk mengalahkan orang-orang itu. Apa caranya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fadribu, pukulah di atas leher mereka. Nah ini, jadi yang jadi sasaran leher. Nah, maka ketika melawan kaum kafir, jangan mengukur perut, jangan mengukur kepala, tapi leher, babat lehernya. Maka jangan jadi sasaran target pedang itu lehernya. Gitu. Maka fadribu fawqal a'naq, di atas leher, sini leher, jadi kan panjang. Kan kalau berperang itu kan leher nggak ditutup, tadi lumpuh kan kaku. Ya kan, kalau zaman dulu kan cuma helm, lindung dada dan tangan ya. Maka kalau ditusuk dada pasti nggak bisa tembus karena ada besi. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menghadapi orang-orang seperti itu, fadribu fawqal a'naq, maka potonglah di atas leher. Termasuk sekarang juga begitu. Menghadapi pasukan Tembaja, pasukan yang hebat-hebat, fadribu fawqal a'naq, potonglah di tengah-tengah, di atas lehernya. Kan kendaraan itu ada titik lemahnya, kepalanya. Jadi kepalanya mana? Maka letakkan di atas kepalanya. Kan meledak mesinnya. Itu kan sebagai gambaran. Kalau dulu orang-orang dilengkapi dengan persenjataan dan tameng yang hebat, tetapi ada titik lemahnya, ini di atas leher. Maka kata Allah, untuk menghadapi kafir-kafir Quraisy yang dilengkapi dengan senjata dan perlindungan begitu luar biasa, fadribu fawqal a'naq, potong, penggal di atas leher, wadribu minhum kullaban, dan tebaslah ujung-ujung jari mereka. Karena ujung jari kan dilindungi. Kan zaman dulu kan pedang, pistol kan bukan bedil. Jadi memegang pedang. Maka yang dihajar itu jangan lengannya berbesi, tapi jari-jari. Nah itu Allah sampai detil tuh. Untuk menghadapi kafir Quraisy yang begitu hebat, maka titik lemahnya adalah di atas leher dan di ujung-ujung jari. Maka para sahabat targetnya adalah leher dan juga ujung-ujung jari yang basah gitu. Jadi bukan lagi kan selama ini kalau perang kan pasti ke jantung, nusuknya ke dada, ke jantung, ke hati. Maka jangan, tapi atas leher dan juga ujung jari kata Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Ketentuan yang demikian itu adalah sesungguhnya karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqqillah wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Ini artinya kepada orang-orang yang kafir tadi. Mereka ingin menghancurkan kaum muslimin dengan menyerang kaum muslimin, maka hukuman bagi mereka adalah kehancuran dan kekalahan. Allah menurunkan bantuan berupa malaikat kepada kaum muslimin. Allah memberikan cara bagaimana melawan kaum kafir tadi dengan cara penggal di atas leher dan juga penggal atau potonglah atau babatlah ujung-ujung jarinya. Kekalahan mereka ini dikarenakan mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mendurhakai atau menentang Allah dan Rasulnya,
maka sesungguhnya Allah sangat keras azab tersiksanya. Dzalikum fadzuqu wa anna lil kafirin adzabannar. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka. Ini kalimat bukan untuk kaum muslimin, untuk orang kafir. Maka kata Allah, rasakanlah kekalahan orang kafir, rasakanlah penderitaanmu dalam peperangan itu wahai orang-orang kafir. Gitu kalimatnya. Kamu sekarang dikalahkan oleh kaum muslimin, kamu kalah sekarang dengan penuh luka-luka dan terbunuh. Maka sekarang aku mengajak kamu di dunia, dan ada azab lagi yang lebih pedih yang akan kamu dapatkan, yaitu azab akhirat. Kata Allah begitu kepada kaum kafir Quraisy tadi. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakang mereka, artinya mundur. Jadi kalau ada orang kafir, siapapun menyerang kepada kita, jangan mundur. Ya, hadapi. Ya, kata Allah begitu, wahai orang beriman, apabila kau menemui, artinya kalau menemui itu kita berhadapan. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang kafir, jangan mundur. Kalau kita mundur atau lari, mereka semakin berani. Iya, tapi hadapi. Ya tentunya nanti ada ayat berikutnya. Boleh mundur, tetapi ada alasannya. Nah ini alasannya adalah wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan barang siapa yang mundur pada waktu itu, kecuali ada kecualinya, artinya kata Allah, wahai orang beriman, apabila kau bertemu dengan orang-orang kafir yang ingin menyerangmu, jangan kau lari, jangan kau mundur. Kecuali mundur itu boleh dilakukan, yakni dalam rangka apa? Dalam rangka mutaharrifan liqital, berbelok untuk siasat perang, ya, au mutahayyizan ila fi'ah, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan-pasukan yang lain. Maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan. Jadi orang yang berpaling dengan tidak ada alasan, bukan karena siasat, bukan karena dia ingin melakukan sebuah strategi, tapi dia kabur tunggang-langgang gak jelas, maka kata Allah, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya dalam neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Ini ancaman bagi orang yang kabur dari peperangan. Jadi kita boleh mundur, tetapi mundurnya itu strategi siasat berperang boleh. Tapi kalau mundurnya untuk lari, bukan untuk siasat, karena ketakutan, bukan sebuah strategi, maka Allah ancam. Ancamnya apa? Yaitu dengan kemurkaan Allah. Allah murka. Ya kayak begini aja nih, kita punya anak buah maju, tiba-tiba lari kemana-mana. Nah ini terjadi pada perang Uhud. Pada perang Uhud itu terjadi seperti itu, pendurhakaan terhadap Allah dan Rasul. Ketika itu pasukan Rasulullah sebenarnya hampir menang, ya, melawan pasukan yang sangat hebat, ya, oleh panglima kita, panglima yang akhirnya masuk Islam. Siapa panglimanya? Pasukan panglima yang hebat, siapa namanya? Di dalam Islam terkenal. Tolut zamannya Nabi Daud. Ya, pasukan yang hebat itu ketika itu pasukan Rasulullah menempatkan pasukan panah di bukit. Kira-kira pasukan kemana? Nah pasukan kaum kafir itu di bawah kaum muslimin di atas. Jadi ketika pasukan kaum kafir itu nyerang di bukit Uhud itu kan, maka kemudian oleh kaum muslimin sergap, sehingga pasukannya kocar-kacir, tumbang-langgang, meninggalkan berbagai macam perbekalan, disebut ghanimah. Maka pasukan yang di atas itu, yang pasukan pemanah itu, melihat kaum kafir lari tumbang-langgang dan
mati, mereka tergiur, maka mereka turun ke bawah. Padahal Rasulullah teriak-teriak, "Woi, jangan tinggalkan posmu." Tetapi mereka nggak peduli. Mereka tinggalkan pos itu untuk mengambil ghanimah. Nah, ketika mereka turun, ada pasukan kafir yang lain yang justru menguasai bukit itu, sehingga kembali ke posisinya. Jadi kaum muslimin yang dipanahin, ditombakin, dipanahin. Makanya pada perang Uhud banyak korban kaum muslimin, termasuk Rasulullah sampai berdarah-darah. Ya, itu luar biasa. Karena orang tak takut. Nah, makanya Allah di sini mengatakan kalau orang lari dari peperangan tanpa ada alasan, apa aja lagi alasannya, alasan sekedar ghanimah, maka dia dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kembali dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembalinya orang itu, baik itu kembali kepada kehidupan dunianya, ke rumah amalannya, maupun kembali kepada akhirat, itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka tempatnya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka kesimpulannya, yang pertama, bahwa kita harus patuh kepada Allah dan Rasulnya dalam berbagai hal, mau dalam kondisi biasa-biasa saja atau dalam kondisi berperang, maka taatilah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nabi Rasulullah. Jangan pernah sekali-kali kita mengkhianati atau mengingkari perintah-perintah Allah, karena kalau kita itu lakukan, maka yang terjadi kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya adalah kita harus tumbuhkan keyakinan bahwa Allah bersama kita. Dimanapun, dalam kondisi apapun, Allah bersama kita, orang-orang yang beriman. Kita di dunia menghadapi tantangan dari orang-orang kafir, jangan takut, karena Allah bersama kita. Jadi jangan takut, apalagi di negara Indonesia ini yang banyak muslimnya, ya kan? Maka bangkitkan semangat, hiduplah mulia dalam agama Islam, ataulah kita wafat dalam keadaan syahid. Itulah motto yang harus dipegang oleh orang-orang yang beriman. Ada pertanyaan? Cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.